Jadi pada tahun yang pertama, saya mengalami pengenalan akan Tuhan secara luar biasa melalui pembacaan Alkitab. Dalam bahasa Inggris, King James Version merupakan Alkitab awal abad yang ke-17, sudah melebihi 400 tahun yang lalu. Bahasa Inggris dia pun kuno, tetapi saya amat tertarik karena King James itu bersifat puisi dan biblical poetry di dalam versi King James. Dan saya begitu rindu sekali membaca firman Tuhan. Sehingga saya ada sedikit mengabaikan pelajaran saya. Mungkin paling-paling sudah 2 jam, ataupun paling-paling saya belajar 4-5 subjek saya dalam undang-undang, baru 2 jam revisi. Karena 5-6 jam dalam beberapa bulan yang pertama, waktu saya mengenal Tuhan, saya membaca, menghabiskan waktu yang begitu banyak untuk membaca firman Tuhan. Saudara, inilah kunci keberhasilan kita. Dan sampai hari ini, saudara, saya bukan membaca Alkitab karena panggilan saya sebagai pengkhotbah untuk menyediakan khotbah. Saya membaca Alkitab karena saya rindukan Tuhan. Saya rindukan persekutuan dengan Tuhan. Saya akan bertumbuh dalam pengetahuan dan pengenalan saya akan Tuhan. Saya merasakan Tuhan amat dekat dengan saya. Dan supaya hidup saya diluruskan oleh kebenaran firman Tuhan, dibentuk oleh firman Tuhan. Maka itulah kunci keberhasilan dalam hidup saya. Saudara, dalam ayat yang kedua, Injil Matius bab yang ke-6, saudara. Saya mau bacakan ayat ini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Oh saudara, ini satu rahasia, satu kunci sukses atau keberhasilan yang tidak begitu selalu dapat dihayati dan dipraktikkan oleh ramai orang Kristen. Ini permasalahan setengah umat yang percaya atau umat Kristen, hidup mereka kurang berhasil, mereka kurang mengalami berkat Tuhan, sebab mereka tidak tahu prinsip ini. Saudara, prinsipnya adalah kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu. Maksudnya kita mengutamakan tuntutan kerajaan Tuhan dan kebenarannya di dalam kehidupan kita. Mengatasi segala sesuatu yang lain. Mengatasi keluarga kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita, kerjaya kita, hobi kita, entertainment kita. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah dahulu, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Saudara, maksudnya adalah kita harus ada satu visi, satu maklamat dalam hidup kita, orang yang sudah mengenal Tuhan. Mengambil satu keazaman atau satu tekad untuk mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara, maksudnya saudara, bila kita sudah menerima Tuhan Yesus, Dia adalah Raja dalam kehidupan kita. Maksudnya, prioritas kita, keutamaan dalam kehidupan kita adalah untuk mentaati Tuhan Yesus. Kita mengabdikan diri kepada Yesus sebagai Raja kita. He is our King. He is our Lord. Dia Raja kita. Dia Tuhan kita. Maka kita harus mengutamakan pemerintahannya atau Tuhan menjadi Raja di dalam kehidupan kita.
kebenarannya yang menuntun seluruh kehidupan kita. Bagian yang kedua di sini adalah mencari dahulu kebenarannya, kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau kehidupan kita bercanggah dengan apa yang Tuhan Yesus mau berlaku dalam hidup kita, atau bercanggah dengan kebenaran yang dinyatakan oleh Tuhan dalam Alkitab, tidak mungkin Tuhan berkenan kepada kita. Tidak mungkin kita mengalami keberhasilan yang dijanjikan di dalam ayat ini. Ini ajaran Tuhan Yesus sendiri dalam khotbah di atas bukit. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Oh saudara, saya sudah katakan pada awal perkongsian saya, ini merupakan sebuah kesaksian, saudara. Saya dapat bersaksi, saudara. Sejak saya terima Tuhan, memang banyak kelemahan. Kata kitab Amsal, orang yang benar jatuh 7 kali, tetapi dia tidak tumpas begitu sahaja, dia bangkit semula. Saya bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya tidak mencari-cari hal yang lain. Saya tidak mencari-cari kekayaan atau fame, kemasyhuran, popularity, menjadi orang yang ternama atau terkenal. Malah Paulus mengatakan, dunia ini telah disalibkan. Aku telah disalibkan dengan dunia ini. I've been crucified to the world. Maksudnya, dia mati terhadap dunia ini. Dia tidak lagi tertarik dengan tawaran-tawaran dunia ini. Seperti kekayaan, kemewahan, jawatan, dan segala sesuatu yang membuat manusia angkuh atau merasakan mereka sendiri baik atau benar di hadapan manusia yang lain, tapi belum pasti bagaimana keadaan mereka di hadapan Tuhan. Saudara, kembali kepada ayat ini, saudara. Tuhan menjanjikan bahwa apabila kita mencari kerajaannya dan kebenarannya terlebih dahulu, Dia akan menambahkan segala sesuatu kepada kita. Maksudnya kita tidak perlu khawatir. Kita tidak perlu merasa cemas akan tuntutan hidup ini yang memang di dalam dunia ini amat mencabar, bukan senang untuk menyarah kehidupan, apalagi ada keluarga dan sebagainya. Bukan senang untuk membayar hutang-hutang perbelanjaan kita setiap bulan, bukan senang, saudara. Tetapi marilah kita lihat janji Tuhan. Kalau kita mengutamakan kerajaannya, bahwa Yesus sedang memerintah dalam hidup kita, kita siap mentaati Tuhan. Kita siap dibentuk, kita siap tunduk kepada kebenarannya Tuhan. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudara, saya sudah katakan ini sebuah kesaksian, saudara. Waktu saya membuka syarikat guaman saya pun, saya baru 25 tahun. Malah 10 hari sebelum saya genap 25 tahun. Jadi saya masih 24 tahun. Saya masih seorang pemuda. Saya membuka syarikat guaman saya tahun 1989 di kota Kinabalu. Saya tidak ada teman-teman orang kaya atau perusahaan atau bank yang menyokong syarikat guaman saya. Saya tidak ada bisnis yang tersedia bagi saya. Saya membuka syarikat guaman itu sebagai langkah iman. It's a step of faith. Saudara, dan saya boleh bersaksi dalam tempo tidak sampai 4 tahun. Karena saya utamakan Tuhan, ada masa-masa bisnis bukan baik sangat. Tetapi asalkan saya utamakan Tuhan,
memandang kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi, tidak melakukan hal-hal yang jahat. Kalau sebagai peguam banyak cara mengendalikan case, banyak cara, kalau boleh bengkok sedikit atau bohong sedikit, senang sahaja. Tetapi saya anggap pengakuan saya sebagai seorang Kristen jauh lebih utama daripada kerjaya guaman saya. Dan saya lihat firman Tuhan ini, janji Tuhan adalah ya dan amin. Setia. Dia menambah. Dia membawa pelanggan-pelanggan. Tuhan yang membawa case. Atau bila saya dapat bisnis, saya pergi di mahkamah dan mendapat keuntungan, itu Tuhan yang beri. Itu anugerah Tuhan semata-mata. Sebab saya tidak memiliki connection, saya tidak ada hubungan politik, saya tidak ada hubungan bisnis dengan orang-orang kenamaan dan sebagainya. Dan saya cuma bersandar kepada Tuhan. Dan saya saksikan, saudara, pada tahun terakhir, 1992 sampai awal 93, sebelum saya pergi ke New Zealand untuk memulakan pembelajaran teologi saya sebagai persiapan masuk pelayanan penuh masa. Pada tahun terakhir, Tuhan sangat memberkati bisnis syarikat guaman saya, sehingga semua hutang saya, hutang Yayasan Sabah 60.000, hutang kawan-kawan saya yang membantu saya untuk membuka syarikat guaman saya. Dan saya masih lagi ada uang kelebihan uang, simpanan uang untuk menanggung diri saya sendiri dan keluarga saya, dan menamatkan sarjana muda teologi di New Zealand, dan kemudian masuk dalam pelayanan penuh masa. Segala sesuatu adalah berkat Tuhan semata-mata. Ayat firman Tuhan yang ketiga dan terakhir saya bacakan dari suratan Ibrani 11, ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara, saya mau kongsikan dua prinsip dalam ayat ini. Bagaimana dua prinsip ini merupakan prinsip keberhasilan atau prinsip sukses. Tadi yang pertama adalah merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Yang kedua, mengutamakan kerajaan Tuhan. Mengaku Yesus sebagai Raja dan tunduk kepada kebenarannya. Dan yang ketiga adalah prinsip iman. Keempat adalah prinsip doa. Saudara, prinsip iman ini amat penting, saudara. Sedangkan orang Kristen disebut sebagai orang yang beriman. Believers. Orang yang percaya. Orang yang beriman. Apakah maksudnya orang yang beriman, saudara? Beriman kepada apa? Percaya kepada siapa? Beriman kepada siapa? Percaya kepada apa, saudara? Kita beriman, kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus Kristus mengatakan dalam amanat agung, segala otoritas di surga dan di bumi telah diberikan kepada aku. Dia adalah Tuhan atas segala Tuhan, Raja atas segala Raja. Tidak ada Tuhan selain Tuhan Yesus. Wah, saudara, ini luar biasa. Iman kita bukan kepada ilah-ilah. Iman kita bukan kepada Allah-Allah yang lain. Iman kita bukan kepada berhala, kepada buatan manusia, atau patung-patung yang dibangunkan oleh manusia. Iman kita adalah iman percaya kepada Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Kalau kita mengimani Allah yang berkuasa,